Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Nabila Balkis Munawara. In this video, I will present about language learning assessment. There are 5 of assessing. Assessing reading, assessing grammar, assessing writing, assessing speaking, and assessing listening. So, let's get started. The first assessing is assessing reading. The first material is level assessing reading comprehension. The first level is literal comprehension. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengetahui informasi-informasi atau ide-ide yang terkandung di dalam teks secara eksplisit. The second level is referential comprehension. Pada tahap ini, siswa dapat memahami apa yang dia baca untuk makna yang lebih dalam. The third level is critical reading. Evaluasi kritis terjadi setelah siswa memahami teks secara keseluruhan. The second material is reading proficiency assessment. Penilaian kemampuan membaca penting sebagai cara untuk memahami kemampuan membaca siswa secara keseluruhan dan juga untuk mempersiapkan siswa dengan tepat untuk kemajuan pendidikan. The second assessing is assessing grammar. The first material is 5 characteristics to measure communicative grammar. Yaitu yang pertama, tes memiliki lebih banyak konteks. Kemudian peserta tes harus mengetahui tujuan komunikatif dari tugas. Kemudian fokus terhadap makna. Kemudian mengetahui audiens yang dituju. Yang terakhir, peserta tes harus mengetahui respon gramatikal. The second material is important principle. Menurut Clause 1982, tata bahasa Inggris merupakan sistem sintaksis, yaitu sistem yang mengetahui urutan dan pola dari kata-kata menjadi kalimat. Yang pertama, tetap berkaitan erat dengan assessing writing dan assessing speaking, yaitu oral performance and writing samples. Kemudian yang kedua, only focus on grammar. Meaning is a separate matter, integrate test, and discrete point test. The third assessing is assessing writing. The material is type of classroom writing performances. The first is imitative or writing down. Siswa hanya akan menulis huruf, kata, dan mungkin kalimat bahasa Inggris untuk mempelajari konvensi kode ortografis. Yang kedua, intensive or controlled. Bentuk umumnya adalah menyajikan sebuah paragraf kepada siswa di mana mereka harus mengubah struktur yang diberikan secara keseluruhan. Seperti contohnya, siswa mengubah struktur past tense menjadi present tense atau sebaliknya. Yang ketiga adalah self-writing. Sebagian besar tulisan di kelas mungkin dikhususkan untuk menulis sendiri. Contohnya yaitu mencatat atau take a note, di mana siswa membuat catatan selama pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengingat pembelajaran tersebut. Yang keempat, display writing. For all language students, short answer exercise, essay examination, and even research report will involve an element of display. The 5 real writing are actually two ends of continuum and between two extreme of display and real writing. There are 3 subcategories: academic writing,
vocational, and personal. Then, type of real writing. The first is academic. The language experience approach gives groups of students opportunities to convey genuine information to each other. The second is vocational. Quite a variety of real writing can take place in classes of students studying English for advancement in their occupation. The third is personal. In virtually any ESL class, diaries, letters, postcards, notes, and other informal writing can take place. The next is assessing speaking. Material is basic types of speaking. The first is imitative, yaitu menguji kemampuan menirukan kata, frasa, dan kalimat. Yang kedua adalah intensif, tujuannya adalah menghasilkan bentangan pendek bahasa lisan untuk menunjukkan kompetensi dalam hubungan tata bahasa, frasa, leksikal, fonologis. Yang ketiga adalah responsif atau berinteraksi secara singkat dengan lawan bicara. Tugas penilaian responsif meliputi interaksi dan pemahaman tes. Kemudian interaktif. Perbedaan antara berbicara, responsif, dan interaktif adalah panjang dan kompleks interaksi yang dilakukan. Sebagai contoh, interview, role plays, and games. Kemudian ekstensif atau monolog. Dalam hal ini, di mana kesempatan untuk interaksi lisan dari pendengar sangat terbatas. Sebagai contoh, speech, oral presentation, and storytelling. The next material is designing, assessment, task, extensive speaking. The first is oral presentation, adalah tes yang sering digunakan guru ketika kelas bahasa Inggris dimulai. Biasanya siswa diharuskan untuk menjawab dengan bahasa Inggris. Example, presenting a report, a paper, a sales idea, and etc. Kemudian yaitu pictures, cute story, telling. Pada tingkat ini, gambar atau rangkaian gambar digunakan sebagai stimulus untuk cerita atau deskripsi yang lebih panjang. Tujuan memunculkannya wacana naratif harus jelas. Kemudian retelling story and news event. Pada jenis ini, peserta tes mendengar atau membaca cerita atau berita acara yang diminta untuk mereka ceritakan kembali. Yang terakhir, translation. Semua teks yang diberikan pada siswa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. The last assessing is assessing listening. The material is micro and macro skill of listening. Micro skills, attending to the smaller bits and chunks of language in more of bottom-up process. Discriminate among the sound of English. Macro skills, focusing on the larger elements involved in a top-down approach. Recognize the communicative function of utterance according to situation, participants, goals, and etc. And the last material is basic type of listening. The first is intensive listening, is a typical assessment that assesses phonological and morphological element of language. Next is paraphrase recognition, is a type of listening task that assesses the student's ability to listen to a short stretch of language and paraphrase it. Responsive listening can have specific question
or open-ended questions, student responses are measured on how accurate they answer the question. Example is question and answer. Next is selective listening. When a student listens to pitch of information and must discern specific information. Okay, I think it's enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.